Media sosial yang beragam di zaman modern ini menjadikan kita, anak muda, sebagai penerima dan pembuat informasi. Informasi yang baru lalang di media sosial tidak melulu bermanfaat, tetapi banyak juga yang tidak. Oleh karena itu, kemudahan mendapat informasi melalui media sosial secara tidak langsung dapat melahirkan kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial itu sendiri. Tahu tidak, kekerasan berbasis gender yang ada di media sosial? Salah satunya tuh stigma. Wah, jangan-jangan kita sendiri nih sebagai pengakses atau bahkan pembuatnya. Yuk, kita simak penjelasannya agar bisa menjadi anak muda yang bijak. Sebelum membahas lebih lanjut, pernahkah kalian melihat postingan-postingan stigma negatif di berbagai platform media sosial? Mungkin pernah dan mungkin juga tidak. Oke, kalau begitu, langsung saja yuk lihat postingan-postingan netizen di media sosial. Apa sih tanggapan kalian setelah membaca screenshot tersebut? Saya menemukan gambar ini di Twitter yang mana ada berupa caption dan juga gambar yang mana di sini menggambarkan adanya sabun atau shampoo wanita mereknya Pond's ini mungkin. Nah, lalu ada disertai komentar yang mana nemu ginian di lemari santri. Biar apa sih? Kalau tadi santriawati sih masih masuk akal. Nah, kalau menurut saya ini komentar negatif mengenai sebuah produk ya, sampo ataupun sabunnya, dikarenakan menurut saya itu memang dari awalnya memang sudah ada kategori sabun maupun sampo yang mana ini dikhususkan untuk wanita dan yang ini dikhususkan untuk laki-laki seperti itu. Yang ingin saya highlight di sini adalah pemakaian sampo atau suatu sabun atau sampo dari produk wanita maupun laki-laki itu tidak memandang dari perbedaan gender, entah itu yang mau misalkan dari yang produknya cewek yang pakai cowok atau sebaliknya gitu, itu tidak masalah. Ya tidak mungkin dong ketika misalkan kita membeli taruhlah sampo itu, entah itu Pond's, Tresemme, Sunsilk yang identik dengan wanita dan yang memakai laki-laki, tidak mungkin dong ketika kita taburkan cairannya ke tangan dan cairan itu menyadari bahwa yang menampung itu tangan lelaki. Tidak mungkin dong dia cairannya itu masuk kembali ke dalam botol sampo atau sabun tersebut. Ya seperti itu. Jadi pada intinya yang saya ingin tegaskan di sini adalah jangan memberikan stigma negatif lah terhadap hanya orang memakai sampo ataupun sabun yang bukan sesuai dengan kelas gendernya. Seperti itu. Cewek perawan dipaksa cowok menyerahkan keperanannya sebagai bukti cinta. Setelah nggak perawan, cewek itu menjadi nakal dan tidak baik. Di sini terdapat stigma buruk terhadap perempuan. Jika ia sudah tidak dalam kondisi perawan lagi, maka akan dianggap menjadi perempuan atau individu yang nakal dan tidak baik. Padahal hal tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali, dan bahkan perempuan-perempuan dalam kondisi tidak perawan pun bisa menjadi orang yang sangat baik dan berguna bagi lingkungan sekitar. Terus banget apa bakal buat suami bekalin istri, nggak ada gitu. Ini konteksnya ada perempuan yang seorang istri yang memberikan suaminya bekal setiap hari, dan ada beberapa orang-orang yang tidak setuju terhadap tindakan sang istri tersebut karena mereka menganggap itu sebuah jatuhnya harga diri perempuan sebagai istri yang merasa harus wajib melayani suaminya setelah menikah. Kalau menurut saya sih ini tergantung perspektifnya saja ya, karena kita kan bisa berasumsi seperti orang-orang oknum-oknum tersebut. Kalau saya sih ngeliatnya sang istri selalu memberikan bekal kepada suaminya itu sebagai cara sang istri mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa cintanya terhadap suaminya. Simpelnya sih kayak gitu. Mengambil contoh dari salah satu warga Twitter, dia menuliskan bahwa cowok juga bisa nangis, terutama untuk seseorang yang sangat dia sayangi. Tetapi di tulisan berikutnya
ada seseorang yang mengatakan bahwa lemah banget jadi cowok gitu aja nangis. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa kalimat yang seperti ini merupakan salah satu bentuk stigma negatif terhadap cowok yang seolah-olah membuat cowok itu tidak boleh menangis seperti itu. Padahal baik perempuan maupun laki-laki pun berhak untuk menangis atau meluapkan perasaannya melalui sebuah tangisan seperti itu. Jadi tidak semata-mata ketika cowok itu menangis bisa dikatakan lemah, atau mungkin yang sering kali juga lebay dan lain sebagainya seperti itu. Jadi cowok pun juga berhak memiliki hak untuk menangis seperti itu. Untuk komentar yang kedua, ini juga saya ambil dari salah satu tulisan di Twitter yang mengatakan bahwa, woi, lu tuh cowok harus kuat, jangan lemah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, gimana bisa jadi pemimpin yang kuat dan tegar. Nah, kalimat seperti ini juga menunjukkan indikasi bahwa ini stigma yang negatif terhadap laki-laki, dimana ketika dia dikatakan harus kuat, tidak boleh lemah seperti itu, seolah-olah cowok itu nggak punya sisi lemah gitu. Padahal laki-laki itu kan juga manusia begitu, punya sisi yang kuat, juga punya sisi lemahnya kayak gitu. Dan menurut saya juga dari kalimat ini pun sesuatu yang, atau laki-laki yang disebut lemah bukan berarti dia tidak bisa menjadi pemimpin yang kuat dan tegar, karena dua konteks antara pemimpin yang kuat dan tegar dan memiliki kayak apa ya, stigma harus kuat dan jangan lemah itu bukan sesuatu yang harusnya bisa digabungkan atau dihubung-hubungkan seperti itu. Itu dua hal yang berbeda. Cowok yang lemah atau mungkin sedikit-sedikit nangis atau sedikit-sedikit ngeluh belum tentu dia bisa dikatakan tidak pantas menjadi pemimpin seperti itu. Jadi seorang pemimpin pun pasti memiliki sisi feminim lah, pasti juga punya kelemahan, juga ada waktunya dia merasa bahwa dirinya tidak kuat atau lemah atau harus mengeluh, harus menangis seperti itu. Jadi ini pun juga salah satu stigma negatif yang dilemparkan kepada laki-laki, bahwasanya laki-laki itu harus kuat, harus nggak boleh lemah, terus nggak boleh nangis dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dalam hal ini pun juga dapat dikategorikan sebagai stigma negatif terhadap laki-laki. Paling gak suka lihat boyband. Hey boy, come on, you are a man. K-pop is not same with in the pop. Hush. Cowok kok gemulai gitu, bencong. Nah, di sini bisa dilihat dari perspektif netizen tersebut, dia beranggapan bahwa tiap boyband Korea itu adalah gemulai dan bencong. Padahal jika dilihat dari realitasnya, yang mungkin dia beranggapan bahwa yang membuat mereka gemulai itu dari segi tariannya kah, make upnya kah. Jadi dia beranggapan bahwa tiap cowok yang memakai make up maupun tari-tarian yang gemulai itu merupakan bencong. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada yang dari Twitter sempat viral, katanya wajar gak sih nanya terus nge-PAP foto skincare gitu. Ini skincare cowokku, aku jadi ilfeel, jadi aku marahin kemarin. Ya, emang kenapa gitu loh kalau misalnya cowok skincarean? Emang cewek doang yang boleh ngerawat diri? Kan skincare itu kan investasi gitu gak sih buat muka lo sendiri, biar muka lo nanti gak gimana-gimana pas tuanya. Menarik. Jadi, bagaimana dengan pendapatmu?